Nah, tapi perlu digarisbawahi, kedua manfaat tadi, penegasan status di kelompok dan menguatkan ikatan sosial itu tidak harus dilakukan dengan prasangka ya. Artinya masih ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan dua manfaat tadi. Nah, kalau sudah tahu ada cara lain yang bisa kita lakukan, maka sebisa mungkin kita menghindari prasangka ya. Tanpa melakukan prasangka, kita masih bisa kok untuk mendapatkan dua manfaat tadi, menegaskan status kita di masyarakat atau di kelompok, serta mempererat ikatan sosial kita di dalam suatu masyarakat. Nah, dibanding keuntungan atau manfaatnya, jauh lebih banyak kerugian yang ditimbulkan akibat prasangka ini ya. Yang pertama adalah melahirkan emosi negatif. Nah, berpikiran secara negatif atau berprasangka itu cenderung melahirkan perasaan-perasaan negatif seperti rasa kecewa, rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memunculkan trust issue. Nah, prasangka yang tanpa didasari oleh fakta ini bisa memicu rasa ketidakpercayaan, menumbuhkan rasa ketidakpercayaan yang pada level tertentu, pada titik tertentu itu bisa merusak kebersamaan yang sudah terbangun selama ini. Yang ketiga adalah memicu beban. Nah, berpikiran negatif kepada orang lain ini akan mendorong kita terus-menerus berpikiran negatif dan juga mendorong emosi-emosi negatif itu muncul. Nah, itu semua akan menjadi beban yang terus kita bawa sampai kita bisa berhenti untuk berpikiran negatif kepada orang lain. Yang keempat adalah mendorong konflik. Nah, berprasangka ini bisa memunculkan mindset menang kalah. Kita punya kecenderungan untuk memikirkan rencana-rencana, apakah itu untuk mengalahkan orang lain, apakah itu untuk membalas orang lain, padahal dasarnya adalah sesuatu yang tidak berdasarkan pada fakta. Tapi kita sudah berjalan terlalu jauh memikirkan rencana-rencana, ingin melakukan sesuatu balasan, ingin mengalahkan kepada orang lain. Yang kelima adalah lingkungan negatif. Nah, jadi prasangka ini jangan dikira cuma berpengaruh pada diri sendiri. Ini akan turut mempengaruhi nuansa atau atmosfer di sekeliling ya. Jadi pikiran negatif kita itu akan menular pada orang lain, sekeliling akan terpengaruh dengan pikiran negatif yang kita munculkan, yang kita hasilkan, dan lingkungan itu akhirnya diisi atau dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang berupa prasangka yang tanpa didasari oleh fakta. Yang terakhir adalah menghambat pengembangan diri. Nah, berprasangka pada level tertentu ini bisa menyibukkan diri kita untuk terus-menerus memikirkan orang lain, memikirkan apa yang kita sangkakan, memikirkan pikiran-pikiran negatif yang sudah kita munculkan. Dan karena terlalu sibuk itu, kita jadi lupa untuk mengurusi diri sendiri. Kita lupa untuk beraktivitas, kita lupa untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kita hanya sibuk untuk melakukan mengulang-ulang pikiran-pikiran negatif tersebut.